Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membuat tabel kebenaran bagian kedua. Pada kali ini kita akan membahas 3 pernyataan, melibatkan 3 pernyataan P, Q, dan R. Contohnya adalah soal sederhana berikut ini. Selidiki apakah pernyataan berikut valid atau tidak dengan tabel kebenaran ya. Nah, di sini valid atau tidak itu bisa ditandai dengan hasil akhir merupakan tautologi atau tidak. Itu saja. Ya. Kita terapkan prinsip yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jika belum, silakan klik linknya. Baik. Kita ikuti prinsip yang sudah ditetapkan di video sebelumnya. Yang pertama adalah pernyataan dulu kita tandai dan negasinya. Pernyataan itu adalah P, Q, dan R. Kita kenali di sini P, maka kita tandai 1, Q juga kita tandai 1, semuanya pernyataan ditandai 1, demikian. Kemudian negasinya. Apakah di pernyataan itu ada negasinya? Di sini tidak, 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 di sini ya. Negasinya nempel di P, maka itu negasinya. Langkah terakhir itu selesai. Kemudian operasi pada kurung kecil. Ini kurung kecil. Ini kurung besar. Kita fokus pada kurung kecil dulu. Nah, langkah terakhir adalah negasi. Berarti 1 ini sudah tidak dipakai. Ya, karena langkah terakhir. Di sini yang akan kita tentukan sebagai langkah kedua. Langkah kedua ini kita lihat kiri. Lihat kiri, langkah terakhirnya negasi. Lihat kanan, langkah terakhirnya adalah 1 ini. Jadi kita hubungkan langkah terakhir di kurung ini. Seperti itu. Apakah ada kurung kecil lagi? Ada. Yang ini. Maka yang kita tentukan adalah implikasi. Implikasi, lihat kiri, berarti 1 ini. Lihat kanan, berarti 1 ini. Kita hubungkan keduanya, kita akan menghasilkan langkah kedua di implikasi ini. Di sini pun ada kurung kecil, maka kita lakukan hal yang sama. Ya. Lihat kiri, ini 1 ini, lihat kanan 1 ini. Kita hubungkan, maka kita akan hasilkan langkah kedua. Kemudian negasinya. Apakah di kurung ada negasi? Di sini tidak, di sini tidak, di sini pun tidak. Sehingga negasi ini kalau ada ya, kalau tidak ada biarkan saja. Yang ketiga, operasi pada kurung besar. Kurung besar itu yang ini. Ini sudah ditandai, ini sudah tandai, ini sudah tandai, ini sudah tandai. Kurung kecil sudah ditandai semuanya, berarti yang belum tersisa adalah operasi ini. Ya. Operasi ini, lihat ke kiri, langkah terakhir adalah 2. Lihat ke kanan, langkah terakhir adalah 2. Sehingga langkah terakhir dihubungkan. Kedua langkah terakhir dihubungkan. Kita dapatkan langkah ketiga. Apakah ada lagi kurung besar? Tidak ada, cuma 1. Kemudian negasinya. Apakah ada negasi nempel di kurung? Tidak ada, berarti kita lewat. Terakhir adalah operasi akhir. Operasi akhir itu menghubungkan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti operasi ini, implikasi. Ya. Tengok kiri, tengok ke kiri, operasi terakhir di kiri adalah 3 ini. Operasi terakhir di kanan adalah angka 2 ini. Maka kita hubungkan. Itu langkah terakhir kita dapatkan. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam tabel, ini lebih mudah. Ya. Yuk. Berapa tabel yang kita siapkan? Kita hitung saja semua simbol yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua simbol selain kurung ya. Bisa operasi, bisa pernyataan. Ada 12, berarti kita siapkan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk menyalin soal ini. Di sini tanda kurung ditulis ya, persis sama supaya tidak salah dalam mengoperasikan nanti. Kurung besar, kurung kecil, negasi. Kurung besar, kurung kecil, negasi. Yang nempel saja dioperasi. Kemudian P, kita tulis P, kemudian atau, kita tulis atau,
Nah, ki dan kurung bersatu, kita tulis lagi begini. Sehingga ini seperti kita menulis ulang soal. Lakukan hal yang sama dengan konjungsi, kemudian tanda kurung ki, kemudian implikasi, kemudian R, kurung, dan kurung besar, dan seterusnya. Kemudian ke bawahnya ada berapa baris yang kita siapkan, ada perhitungannya. Kalau kemarin P dan Q ya, mohon maaf ini belum terganti, bukan P dan Q, tapi ada 3 kan? P, Q, dan R. Nah, ada 3, 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3. Kalau 2 ini ketentuan rumusnya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, maka kita siapkan 8. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita siap. Kalau hanya 2 P dan Q saja, 2 pangkat 2. Jadi 4. Itu yang di video sebelumnya. Yuk. Langkah pertama adalah kita menandai dan mengisi pernyataan. Pernyataan di sini ada P, Q, dan R. Kita tandai P, Q, dan R. Kita isi. P itu pernyataan pertama. Pernyataan pertama kita mengisinya bagaimana? Nah, hanya ada 2 kemungkinan benar dan salah. Maka bagilah rata. Kalau di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka benar sebanyak 4 berarti salah pun sebanyak 4. Membagi 2 persis sama. Seperti itu. P, ada lagi P, di sini salin aja. Berarti 4 benar, 4 salah. Tidak ada lagi P, selesai. Sekarang kita mengisi Q. Q itu pernyataan kedua, berarti setengah dari pernyataan pertama. Kalau di sini 4, benarnya 4, setengahnya adalah 2. Maka isilah benarnya 2. Selanjutnya salah. Selanjutnya benar, selanjutnya salah. Begitu caranya. Di sini ada Q, salin ulang. BBSS, BBSS. Tidak ada Q lagi, berarti selesai. Sekarang R. R itu pernyataan terakhir, pernyataan ketiga. Tentu saja patokannya adalah dari pernyataan kedua, dari Q. Q itu benarnya 2, maka ambil setengahnya. Berarti 1. Sehingga R itu BS, 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 BS. Seperti itu. R, BS, BS ya. Jadi di sini 4, di sini 2, di sini 1. P4, Q2, R1. Sangat gampang, setengahnya saja fokusnya. Ya. Setelah langkah pertama selesai, kita lihat tabel. Selanjutnya adalah negasi. Negasi di sini. Negasi dari mana? Tentu saja dari negasi ini. Negasi B adalah S, ya. Negasi B adalah S, negasi B adalah S, kemudian negasi dari S adalah B semuanya. Ini sudah kita pakai, maka kita coret untuk memudahkan otak kita mengenali bahwa ini jangan dipakai lagi. Seperti itu, ya. Memudahkan saja. Langkah selanjutnya adalah langkah kedua yang fokus pada kurung kecil. Yang ini yang akan kita operasikan. Lihat ke kiri. Lihat ke kiri, langkah terakhir adalah negasi karena ini sudah tidak dipakai. Ya. Lihat ke kanan yang ini. Karena dalam kurung kecil ini kan. Berarti kita menghubungkan negasi dan angka 1 ini. Sesuai dengan ini, bagan ini. Seperti itu. Atau itu tabel kebenarannya ini. Untuk fokus kita gampang, tidak terganggu, maka saya sarankan untuk menutup ini. Bisa dengan pensil, ya, bisa dengan apapun lah. Begitu yang ditemukan, kalau ditulis pensil aja. Biasanya pensil atau pulpen tutup aja. Biar fokus kita gampang. Yuk, kita fokus ke 2 kolom ini. S atau B itu S, B maaf ya, atau ya. S atau B ini tabel nilai kebenarannya adalah B. Kalau atau itu cukup salah satu benar, maka dia benar. S atau B ini salah satu benar, berarti benar. Di sini dua-duanya salah, pasti salah. Ini salah. Ini dua-duanya benar, itu pasti benar. Dua-duanya benar, pasti benar. Salah satu benar, sudah benar. Salah satu benar, sudah benar. Yang ini, kolom ini sudah selesai. Ya, menghubungkan antara satu dan negasi. Maka coret supaya kita tahu bahwa itu sudah kita operasikan, sudah kita pakai, tidak untuk digunakan lagi di langkah berikutnya.
Tanda kurung kecil yang selanjutnya adalah tanda kurung kecil ini. Menghubungkan kolom Q dan kolom R pada operasi implikasi. B maka B itu nilai kebenarannya adalah B. Ya, implikasi yang ini ya. Kemudian B maka S pasti salah. Ini satu-satunya yang salah. Yaitu awalnya B, akhirnya salah. Selain itu benar. Selalu kalau diawali oleh S selalu benar. Di sini B, dua-duanya B pasti benar. Nah, ini yang pasti salah karena di sini B, di sini S. Itu pasti salah. Ini diawali oleh S pasti benar. Itu ciri khas implikasi. Langkah ini sudah menghubungkan dua kolom. Kita tandai bahwa itu sudah dilakukan, sudah dioperasikan, sudah digunakan. Selanjutnya adalah melihat bagan ini, ya, yang ini, kurung kecil. Lakukan hal yang sama, B dengan B pasti B, B dengan S itu S, B dengan B itu B, B dengan S itu S. Semuanya S awalnya pasti apapun di sini B atau S pasti benar. Seperti itu. Ya, tinggal dua kolom ini yang belum terisi. Ya. Nah, fokus ketiga adalah kita menghubungkan 2 dan 2 ini. Menghubungkan 2 kurung kecil. Karena dia merupakan sebuah kurung besar. Di sini lihat di bagan. Berarti 2 dan 2 ini. 2 kolom ini yang kita sekarang operasikan. Yang lainnya ya tutup dulu lah. Supaya memudahkan kita konsentrasi. Konjungsi ya. Konjungsi dan. Oke, kalau ini disjungsi ya, atau dan B dan B itu B harus dua-duanya benar baru benar. Salah satunya salah itu sudah salah. S dengan B pasti salah, S dengan B pasti salah, harus keduanya benar. Ini salah, ini benar, ini benar. Ya, kolom ini sudah lengkap menghubungkan antara kolom 2 ya kita coret dan 2 ini juga kita coret. Seperti itu. Nah, berarti ini yang terakhir. Kolom terakhir. Hasil kesimpulan terakhir. Menghubungkan tentu saja sebelah kiri langkah terakhirnya 3. Sebelah kanan langkah terakhirnya 2. Berarti menghubungkan 3 dan 2. Persis seperti yang terlihat di bagan yang kita buat tadi. Langkah 4. Supaya gampang, fokus kita memudahkan. Saya tutup semuanya. B implikasi B, B. S, nah, apapun S pasti benar. Nah, begitu. B dengan B pasti benar, S pasti benar. B dengan B benar, B dengan B benar. Nah, ternyata ini kesimpulannya benar semua. Nah, kalau benar semua, namanya tautologi. Tautologi. Oh ya, bukan I. Tautologi. Kalau tautologi berarti valid begitu ya. Jadi soalnya tadi kan selidiki apakah valid atau tidak. Karena hasil akhirnya B semua, maka dikatakan adalah valid. Kalau satu saja S, tidak valid. Demikian cara membuat tabel kebenaran. Selamat belajar.